Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru wa'idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa sahibil mujizat. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa live Kultum Kanjabung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Semoga ya seluruh amal-amal ibadah, amal baik kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke depan tetap diberikan kekuatan Allah sampai menuntaskan bulan suci Ramadan ini. Tema yang akan kami angkat pada kesempatan kultum hari ini adalah Ramadan mencetak generasi Islam. Di bagaimana kemudian bulan suci Ramadan ini mampu mencetak generasi-generasi Islami. Kita paham bahwasanya Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semuanya untuk menjadi kader-kader Islam yang benar-benar baik. Ya, generasi menyiapkan juga generasi-generasi Islam yang baik. Oleh karena itu, ya, dalam Al-Quran Allah bersabda, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam konteks Ramadan ini harus mampu mencetak ya, generasi-generasi yang ulil albab. Bagus, apa kemudian ulil albab itu? Ya, dijelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, potensi pertama bahwasanya kita ini ini harus senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan kodrat kita. Jadi generasi ulul albab ini yaitu memaksimalkan potensi spiritual. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kita harus senantiasa hati kita terpaut kepada Allah. Kenapa? Kalau hati kita terpaut selalu kepada Allah, kita akan sangat sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada maling itu sebelum maling istighosah dulu, bismillah kan jarang. Bahkan mungkin tidak ada, kalau nggak jadi biasanya mau maksiat. Maka dari itu potensi itu harus dimaksimalkan. Potensi spiritual bagi generasi Islam itu harus dimaksimalkan sesuai dengan konteks ulul albab tadi. Nah kemudian apakah harus ibadah terus Gus? Ya enggak toh. Yang kemudian Al-Quran meneruskan yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita juga harus memaksimalkan potensi akal atau IQ yang diberikan Allah kepada kita dengan semaksimal mungkin. Apa yang kita pikirkan, apapun yang hari ini diciptakan Allah, bagaimana kemudian kok burung bisa terbang, bagaimana kemudian kita bisa membuat pesawat, itu merupakan potensi-potensi akal yang bisa kita kembangkan ke arah sana. Bagaimana kita bisa berjalan di atas air, ya bukan maksudnya kita membuat perahu. Nah itu adalah potensi-potensi akliyah, ya akal itu harus kita maksimalkan. Jadi spiritualnya bagus, akliyahnya juga bagus. Nah kemudian ketika sudah secara spiritual kita bagus, akliyah kita juga bagus, cerdas ya secara emosional, ya cerdas secara spiritual, maka jangan lupa bahwasanya ini teruskan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bahwa ketika kita sudah memaksimalkan dua potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini adalah tetap sesuai garis edar sunatullah. Artinya kita harus tetap berdoa. Mungkin kita sudah berusaha ya, setiap hari kita mungkin berdagang atau mungkin kita bercocok tanam,
Tapi tentu hasilnya tentu tidak serta-merta atau harus selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bahkan mungkin hasilnya bisa tidak sesuai. Tetapi ketika kita berdoa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, bahwasanya kita apapun yang kita usahakan akhirnya endingnya adalah doa. Itu menjadi penting sebagai wujud pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti, saya sudah berusaha mentok Gusti. Selanjutnya untuk hasil saya pasrahkan kepada jenengan. Nah, ini menjadi penting, ma'asyiral hadirun, ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting. Sehingga potensi-potensi kita maksimalkan, kemudian kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya harus kita terima. Karena itu tadi bahwasanya ada kekuatan besar di luar kita. Dan bahkan setelah kita berusaha, maka doa ini menjadi silahul mukmin. Doa ini adalah menjadi senjata pamungkas yang harus kita keluarkan setelah semua potensi-potensi kita maksimalkan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirun, ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ya kita ya di bulan suci Ramadan ini mentarbiyah dan bahkan mempersiapkan generasi-generasi Islam yang bisa dibanggakan oleh agama, nusa, bangsa, dan bahkan dunia. Saya pikir untuk kultum hari ini cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.